Oke guys, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel YouTube kami. Karena dengan mengklik tombol subscribe, kalian telah mendukung konten kami untuk membuat video-video yang gak kalah seru dan gak kalah menarik. Dan ingat, subscribe itu gak bikin kalian rugi guys. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah memberikan kita kesehatan serta waktu yang sangat berharga. Mari kita gunakan untuk senantiasa mencari ridhonya dengan kita menuntut ilmu. Dan pagi ini, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sejarah pernikahan baginda Nabi Muhammad SAW dengan istri beliau yang mulia Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Dan sekarang kita memasuki materi yang ke-9, yaitu hukmuhu baina Quraisy fi wad'il hajaril aswad. Keputusan atau keputusan Nabi di tengah kaum Quraisy dalam meletakkan hajar aswad. Hajar aswad adalah batu yang Allah turunkan dari surga, dan batu itu sekarang berada di Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad radhiyallahu anhum. Hukmuhu baina Quraisy fi wad'il hajar al-aswad. Jadi keputusan atau ketentuan Nabi dalam memberikan keputusan pemecahan permasalahan di tengah kaum Quraisy pada kasus peletakan batu hajar aswad, atau kita sebut hajar aswad karena hajar itu sudah artinya batu. Fil khamisati wa thalathina min umrihi hadamat Quraisy al-Ka'bata wa jaddadat bina'aha. Pada usia yang ke-30 dari usia baginda Nabi besar Muhammad SAW, hadamat Quraisy al-Ka'bata wa jaddadat bina'ah. Jadi bangsa Quraisy, suku Quraisy melakukan renovasi terhadap bangunan Ka'bah. Jadi hadamat maksudnya merobohkan, wa jaddadat bina'ah, kemudian melakukan pembaharuan dan renovasi terhadap bangunan Ka'bah tersebut. Kenapa sampai terjadi renovasi di tengah kaum Quraisy terhadap Ka'bah? Karena sebelumnya, sebelum renovasi ini dilakukan oleh kaum Quraisy, terjadi banjir yang cukup besar yang merusak bangunan Ka'bah, saat sebelum dilakukan renovasi Ka'bah itu, dalam riwayat yang ditulis oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri menyatakan bahwa kanatil Ka'batu radma. Jadi Ka'bah itu hanya seperti tumpukan bebatuan, yang tingginya itu kurang lebih tis'atu adra', kurang lebih hanya 9 dirham. Kalau satu dirham ini dirham namanya,
Kalau satu dirham anggaplah 50 cm kali 9 kurang lebih ya hanya sekitar 4 meter lebihan ya. Tingginya kurang lebih segitu dan belum berbentuk murabbak ya, belum berbentuk segi 4 seperti sekarang. Itulah yang bentuk segi 4 seperti sekarang itu kaum Quraisy ya. Itu terjadi di kala usia baginda Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun ya, disebabkan terjadi banjir. Pada saat ya, kaum Quraisy ingin memperbaiki bangunan Ka'bah yang diterjang banjir tersebut, mereka sebenarnya ketakutan gitu ya. Namanya memperbaiki berarti harus membongkar bangunan yang lama yang masih tersisa dari terjangan banjir. Mereka mengkhawatirkan karena walaupun mereka belum datang, ini usia Nabi baru 35 tahun, belum datang kepada mereka ajaran ya, belum datang kepada mereka kitab, belum turun wahyu. Mereka sudah mewarisi dari nenek moyang mereka bahwa Ka'bah ini tempat yang suci, tempat yang mulia yang diagungkan oleh Allah dari sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wasallam. Mereka takut, maka mereka ada rasa khawatir ya, ragu untuk memulai pekerjaan renovasi. Akhirnya ada salah seorang Al-Walid namanya dari Bani Makhzum, dia akhadal mi'wan, dia mengambil cangkul lalu sambil dia membongkar sisa daripada bangunan Ka'bah yang diterjang banjir, dia berkata, Allahumma la nuridu illa khairan ya Allah, kami membongkar ini tidak bermaksud apa-apa kecuali kebaikan. Yang lain orang mengamati, jadi kepala-kepala Quraisy yang lain itu tidak berani gitu ya. Kurang lebih Al-Walid menghancurkan, merobohkan 2 tiang, ditunggu sama orang Quraisy ya, orang Makkah saat itu. Ternyata setelah hari berikutnya tidak terjadi apa-apa, baru mereka berbondong-bondong berani mulai merobohkan sisa dari terjangan bangunan Ka'bah yang sudah diterjang banjir tersebut untuk mereka lanjutkan kepada perbaikan. Jadi sempat ada keraguan, tapi memang niatan mereka baik, Allah memberikan jalan terhadap mereka ya. Jadi saat itu Ka'bah sebelum terjang banjir itu masih berbentuk tumpukan batu saja, belum berbentuk murabbak segi 4 seperti sekarang. Wa qad ishtaraka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha. Wa qad ishtaraka, dan sungguh telah ikut serta ma'ahum bersama kaum Quraisy. Siapa? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi bina'iha, di dalam membangun kembali Ka'bah. Wa kana, dan ada siapa Nabi itu yahmilul hijarah ya, mengangkat batu ma'asyrafi Quraisy, beserta tokoh-tokoh terhormat asyraf ya, tokoh-tokoh terhormat dari suku Quraisy. Wa ma'ahu, dan bersama, wa ma'ahu, dan ialah bersama Nabi juga Ammuhul Abbas, adapun pamannya Nabi yang bernama Al-Abbas. Jadi saat itu ya Nabi ikut turun kerja. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan pamannya Nabi sempat berkata, ij'al izaraka ala raqabatik ya. Nabi disuruh mengangkat sarungnya, kemudian kata pamannya Nabi yang bernama Al-Abbas, itu sarung kamu ikatkan di leher, kemudian batu itu kamu angkat menggunakan sarung. Jadi masih ada pemahaman yang kurang tepat di kalangan suku Quraisy ya, bahwa untuk menghormati pembangunan Ka'bah, mereka merelakan mengangkat pakaiannya sampai terbuka auratnya demi memuliakan Ka'bah. Belum sempat Nabi melakukan itu, Nabi sudah terhempas, jatuh dan pingsan. Jadi dalam riwayat beliau tidak sempat melakukan perbuatan itu, tidak sempat membuka auratnya ya. Yang lain saat angkat sarung diangkat kan terbuka auratnya gitu ya. Itu katanya paling hebatnya gitu ya, menurut Muhammad suku Quraisy itu. Tapi Nabi tidak sempat melakukan. Jadi Allah
Allah tidak berikan kesempatan Nabi membuka auratnya. Wahtalafat Quraisyun fi man yadha'ul hajar al-aswad makanahu thumma ittafaqu ala an yakuna al-hakam awwala dakhilin min al-masjid. Wahtalafat, terjadi ikhtilaf, ya, perbedaan pendapat. Siapa yang berbeda pendapat? Quraisy, suku Quraisy. Fi man yadha'ul hajar al-aswad. Siapa orang yang pantas untuk meletakkan hajar aswad makanan pada posisinya, pada tempatnya. Jadi setelah renovasi selesai, tinggal meletakkan hajar aswad pada tempatnya. Karena hajar aswad adalah salah satu batu yang sangat mulia. Ini juga membuat ketertarikan sendiri di kalangan pemimpin-pemimpin suku Quraisy, bahwa mereka ada semacam keegoisan bahwa yang suku yang paling terhormatlah yang berhak untuk meletakkan batu hajar atau hajar aswad pada tempatnya. Ya, akhirnya terjadi perdebatan, ya, sampai mereka hampir gara-gara permasalahan meletakkan hajar aswad saja, mereka hampir berperang satu sama lainnya. Akhirnya karena ada perdebatan, bahkan dikatakan perdebatan itu dari saking sengitnya, gitu ya, sampai melebihi 4 hari, ada yang menyatakan 5 hari. Debat, oh kami berhak, kata Bani Makhzum, oh kami, kata Bani Adi kami, kata Bani yang lain kami, ya. Kalau Bani Makhzum itu kliennya dari sukunya daripada Al-Mughirah, Al-Walid Ibn Al-Mughirah Al-Makhzumi, yang memang sedikit mendominasi secara pengaruh politik di Makkah saat itu. Mereka ingin, Bani Adi ingin, Bani yang lain juga ingin. Akhirnya keluar satu orang yang bernama Umayyah Ibn Al-Mughirah Al-Makhzumi, memberikan Umayyah Ibn Al-Mughirah Al-Makhzumi memberikan saran, ketimbang kita berdebat, ya, beradu argumentasi siapa yang layak, siapa yang pantas untuk meletakkan hajar aswad pada tempatnya, akhirnya dia mengusulkan begini saja: siapa yang pertama kali di antara kita masuk masjid, ya, di esok hari, dialah orang yang pantas. Ya. Akhirnya mereka sepakat, ya, tentang usulan Umayyah bin Mughirah, ya. Orang yang pertama masuk ke dalam masjid, dia yang berhak untuk meletakkan hajar aswad. Akhirnya mereka bersepakat, ya, tentang siapa nanti yang masuk pertama ke dalam masjid, dia yang berhak untuk meletakkan hajar. Ternyata, ya, orang yang pertama masuk ke dalam masjid adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tsumma ittafaqu ala ayyakuna al-hakam awwala dakhilin min al-masjid. Tsumma ittafaqu, kemudian mereka bersepakat, ya, bahwa orang yang layak meletakkan hajar aswad pada tempatnya adalah awwala dakhilin, orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid, ya. Fakana, maka ada, ya, awwala dakhilin, orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid Rasulullah. Siapa? Rasulullah. Jadi Rasulullah yang pertama kali masuk. Fafarihat Quraisyun, maka mereka bergembira. Fafarihat, maka bergembira siapa? Quraisyun bihi, dengan apa? Dengan kejadian bahwa Nabi yang pertama masuk, mereka senang. Wa qalu, dan mereka berkata, radina bil amin, kami rela, kami rela, kami senang bahwa yang masuk pertama itu Nabi Muhammad, dan kami rela kalau beliau yang akan meletakkan hajar aswad. Kenapa? Karena Nabi dikenal orang yang jujur, menjaga amanah, baik, akhlaknya sangat mulia, tutur kata
sudah didengar, ya, perbuatannya tidak ada yang tercela, itu memang sudah dikenal sejak dulu oleh orang Makkah. Ya. Makanya dalam ketika perjalanan hijrah, ketika Nabi mau meninggalkan Makkah, itu Nabi sempat berpesan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, selain memerintahkan Ali untuk tidur di tempat tidur beliau juga memerintahkan di Ali ini sampaikan dulu al-wada'i, ya, barang-barang yang dititipkan kepada Nabi serahkan kepada yang pemiliknya. Jadi orang Makkah itu banyak menitipkan harta bendanya kepada Nabi, walaupun mereka tidak percaya kepada Nabi kalau Nabi itu adalah Rasul, tapi mereka percaya kalau Nabi Muhammad orang jujur, ya, orang yang amanat. Itu luar biasanya Rasulullah SAW, ya. Fawada'al hajar fi rida'in wa talaba min kulli ra'isin ayyumsika bi tarafin min ar-rida'. Fawada'a, maka Nabi Muhammad meletakkan al-hajar, ya, hajar aswad fi rida', pada sebuah sorban. Wa talaba, lalu Nabi meminta min kulli ra'isin, dari setiap pemimpin suku, ayyumsika bi tarafin min ar-rida', agar supaya setiap orang itu memegang ujung satu sudut daripada sorban tersebut. Tsumma amarahum bi raf'ihi, kemudian Nabi memerintahkan mereka agar mengangkat sorban tersebut dan membawanya ke tempat Hajar Aswad. Falamma wasalu bihi ila mawdi'ihi, tatkala mereka sudah sampai membawa batu tersebut ke depan tempat Hajar Aswad, akhadahu Rasul biyadihi, lalu Nabi mengambil batu tersebut dengan tangan beliau yang mulia, wa wada'ahu biyadihi syarifah, kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut dengan tangan beliau yang mulia. Fazalal khilaf, maka hilanglah perbedaan pendapat, perdebatan bihukmih, dengan keputusan Nabi. Wa ta'ajjabat, lalu merasa kagum siapa Quraisyun, suku Quraisy yang kuat di fikri, dari kekuatan cara berpikir Nabi, kecerdasan Nabi, ya. Itu tentang sejarah di mana terjadinya renovasi Ka'bah sampai mengantar kaum Quraisy pada saat meletakkan batu Hajar Aswad, dan terjadi perdebatan di sana. Akhirnya mereka sepakat bahwa orang yang layak meletakkan Hajar Aswad di tempat adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid. Ternyata didapati orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid adalah Nabi besar Muhammad SAW, dan mereka rela menerima bahwa yang meletakkan batu tersebut adalah Nabi Muhammad. Lalu mereka berkata, radina bil amin. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian, kemudian tetap semangat belajar, dan insya Allah kita bertemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa sempatkan diri Anda untuk mensubscribe channel YouTube dari kami. Lalu nyalakan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video terupdate dari channel YouTube kami. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.